Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas perkembangan terakhir dari aplikasi Vito. Ya, aplikasi Vito yang katanya beberapa hari yang lalu baru selesai main tenisnya dan sudah bisa nyala lagi. Hore. Jadi katanya main tenisnya sudah selesai dan bisa nonton iklan lagi. Tapi mari kita lihat, apakah ini suatu berita yang gembira untuk para pemain Vito? Nah, ini ada suatu grup di Telegram yang namanya Obrolan Vito Indonesia. Obrolan Vito Indonesia. Nah, dari situ kita bisa melihat potret yang sesungguhnya dari Vito yang katanya baru selesai main tenis. Oke, mari kita lihat deh apa saja yang obrolan ini, ya kan? Nah, di sini obrolan ini berlangsung beberapa hari yang lalu, mulai dari yang saya dapatkan ini mulai dari sekitar jam 11 malam dan ini obrolannya berlangsung sampai pagi. Nah, kita lihat nih. Ini benar-benar orang-orang yang tidak punya kerjaan gitu ya. Sorry to say. Di sini ada seorang namanya Ibu Neni lah kelihatannya ya, berkata, perusahaan mengeluarkan aturan join minimal 350.000. Iya kan? Seperti yang saya sudah bahas. Bisa dapat fasilitas nonton iklan sehari dengan nonton 1-100 iklan dibayar 1.500 sampai 5.000 iklan. Padahal yang saya tahu satu iklan 3.000. Oke lah, berarti ini bisa sampai lebih banyak nih, 5.000 per iklan. Nah, sebulan artinya bisa kita dapat 4,5 sampai 15 juta katanya, ya kan? Ya dong, kalau 5.000 satu iklan sehari 100 berarti sehari 500.000, sebulan 15 juta, begitu maksudnya. Itu perusahaan loh yang buat seperti itu, bukan member yang minta. Iya, memang perusahaan kan bisnis plan-nya seperti itu, ya kan? Makanya banyak orang yang daftar dengan hanya 350.000, sebulan bisa dapat antara 4,5 juta sampai 15 juta. Hebat ini Vito. Jadi ini akan memakmurkan seluruh rakyat Indonesia. Jadi Vito ini harus dapat penghargaan ini dari pemerintah. Jadi dia promosikan saja ke Pak Jokowi. Pak Jokowi, ini seluruh rakyat Indonesia cukup bayar kami 350.000 untuk join. Setiap bulan kami jamin kasih 4,5 juta sampai 15 juta. Gitu kan? Dapat bintang kejora nih yang kelap-kelip gitu ya. Oke. Nah, member sudah bersabar lama. Member hanya menagih aturan yang dikeluarkan oleh perusahaan itu gitu ya, Bu, katanya ya. Dia menjawab ke Ibu Eni itu, maka dia jawab menagih aturan yang dikeluarkan oleh perusahaan, Bu. Member nggak pernah minta kita rebahan. Nonton iklan dibayar, itu perusahaan yang kasih keluar aturan. Di sini kami yang nggak paham aturan apa, bagaimana Bu? Gitu ya. Kemudian menjelang tengah malam, diskusi ini terus berlanjut. Ada seorang namanya El Rahim. Nah, di sini yang saya kasih kotak merah, Anda bisa lihat di sini ya. Kemarin maintenance buat hapus saldo doang. Kemarin sudah 70 ribuan, sekarang malah balik lagi jadi 28.000. Loh, ternyata setelah maintenance selesai, saldo mereka itu dihapus. Ya, malah ini jadi berkurang, jadi 28.000. Terus temennya dibawa, udahlah ikhlas aja, sedekah, move on. Nanti akun lo diblok lo, kata Herlina. Nggak bisa jalanin bisnis Vito lagi lo. Jadi jangan ngomong yang jelek-jelek soal Vito. Kalau Anda member nanti diblok. Inilah permainannya money game Ponzi. Oke? Kemudian, nah ini lewat tengah malam nih, jam 12 lewat 21. Hijrianti berkata, hasil nonton pertama dibuka nonton iklan, maksudnya yang sebelum-sebelumnya sudah hilang ya. Sama, dia juga hilang.
Apakah nanti hasil yang kita dapatkan ini bisa dicairkan di rekening atau tidak nih? Yang Anda lihat yang di kotak merah itu. Kemudian Riani juga berkomentar, kok aplikasinya nggak ada yang berubah? Iklan juga sama katanya. Ya Mbak, yang di bawahnya Wintarsi berkata, ya Mbak sama pada waktu pertama tadi bisa dibuka nonton iklan, tapi saldo jadi 0. Waduh, jadi hilang 0. Barusan dicoba lagi nggak bisa dibuka. Astaga. Terus berlanjut, Ahmad Rifai berkata, terus hasil maintenance sejak tanggal 20 Agustus kemarin apa ya? Gitu. Kok saldo malah 0, setelah nonton iklan juga masih 0. Hijrianti berkomentar lagi, harapan yang ditunggu-tunggu bukan kenyataan. Lucu, ya kan? Kemudian TJO Sosmed bilang, jangan terlalu berharap karena jika kecewa akan terasa sakitnya. Asik, ya. Terus berlanjut, orang yang namanya ORG, siapa ini nggak tahu, yang saya kasih kotak merah itu ya, klik iklan video sudah bisa, tapi setelah saya lakukan 30 kali tapi cek saldo tetap 0. Alhamdulillah, belum beruntung ya. Oke, lucu ini ya. Kemudian Inaweo juga berkomentar, terakhir saldoku sudah 45.000. Hari ini aku sudah nonton iklan 15 kali, tapi aku cek saldo barusan cuma tinggal 28.000. Yang 45.000 itu hilang dong. Nah, ayo loh. Astaga. Kemudian Inaweo berkata lagi, udah muncul sih cuma 28.500. Iklannya yang ditonton padahal sudah 19 iklan nih gitu, ya kan? Sedangkan saldo kemarin yang 45.000 hilang. Itu menyambung komentar yang sebelumnya. Nah, di sini, wah ini orang nih curhatnya panjang lebar nih. Tapi ini menarik nih, saya suka ini. Ya, siapa ini? Wantoro. Wantoro berkata, mengecewakan. Kita juga sama-sama berjuang, bukan hanya manajemen dan tim IT saja. Kita di lapangan itu lebih berat tantangannya, iya dong. Dibully sama saya misalnya, kan hater ini, hater Vito ya kan. Bisa-bisa kita dikatain tukang tipu lah, iyalah. Udah kena tipu, jadi tukang tipu gitu kan maksudnya. Oke. Awalnya aku yakin bahwa Vito memang bisa mengubah keekonomian rakyat, perekonomian, Bo. Tapi setelah saya tahu, jadi kayaknya berat untuk bisa bangkit lagi untuk mengajak member berikutnya. Iya, jangan diajak member berikutnya. Ngapain udah tahu tipu-tipu, ya kan? Sedang dari atas saja sudah ingkar dengan janjinya. Bagaimana kita yang di bawah? Kewajiban seseorang itu dari segi perkataannya. Jadi, jika kenyataannya tidak sesuai dengan perkataannya, gimana bisnis bisa berkembang? Gitu maksudnya. Ibarat kata, masih mending makan singkong nyata daripada makan keju tapi menghayal. Iya, lalu menghayal makan keju terus sih. Ingat itu, ini keluhan para member. Bukan kita tidak bersyukur, tapi kita hanya ingin membuktikan janjinya. Saya yakin jika janjinya tetap, jangankan member 100 pun sekali Gus bisa kita ajak, gitulah maksudnya. Bisnis itu bicara soal fakta, bukan hanya hayalan. Maaf sebelumnya untuk para pengurus fans itu ya para top leader lah ya gitu ya, bikin grup namanya fans dan manajemen. Sekali lagi saya sarankan, kejujuran itu sangat penting, tapi kami memang orang bodoh, tapi tidak suka mengumbar-ngumbar janji. Wah, ini bagus ini. Ini curhatan terbaik. Hati-hati lu Wantoro, nanti lu di-blok ya. Kemudian ini berlanjut sampai jam 2 pagi, Didik Vito. Oh, Didik Vito. Keren ya, nama family name-nya Vito gitu. Jadi Didik Vito. Bagus. Kenapa saldo kita yang dulu hilang? Dia tanya. Ada yang tahu alasannya? Nah, kita pikir realistis saja. Kalau saldo dulu nggak hilang, itu artinya jika ditambah dengan saldo yang sekarang, maka syarat withdrawal atau penarikan sudah terpenuhi, yaitu minimum 100.000. Maintenance yang kita juga nggak tahu, yang katanya ada pembenahan, bukannya makin bagus, nyatanya tetap ternyata seperti kemarin, nggak ada perubahan. Kalau kita bicara seperti ini selalu dianggap salah dan provokatif katanya. Kita diajak berpikir positif, pret, bersabar dan seterusnya, pret. Iklannya itu mulu, yang artinya belum ada dari perusahaan lain yang pasang iklan di sini. Memang mana ada yang mau pasang iklan di Vito? Mikir dong. Kemudian berlanjut lagi, bos besar berkomentar.
Saldonya hilang, Pak. Saldo yang sebelumnya pada hilang, mulai lagi dari nol. Apa semuanya sama? Iya sama, pada hilang. Ya. Kemudian menjelang subuh nih, Alpha Delta India ya bilang, baru kali ini saya tahu ada maintenance di bisnis apapun, begitu tidak ada perubahan apapun. Harusnya kalau maintenance ada perubahan dong. Bukannya lebih baik, malah lebih buruk. Terus jawabannya para leader cuman sabar dan sabar. Sebenarnya ini maintenance atau maintenance katanya. Aduh, kamu lucu deh Alpha Delta India. Oke. Kemudian sekitar jam 5, Lolo berkomentar, mana yang katanya kerjasama dengan Alibaba? Lu ditipu, mana ada Alibaba mau kerjasama sama Vito. Mana fitur yang ditambah? Kok masih itu saja? Ya memang nggak ada yang ditambah, nggak ada perubahan. Saldo pada hilang, syukur. Udah nonton saldo nggak masuk, asik. Aduh, kok masih 20 iklan? Katanya bisa nonton 100 iklan. Iya, lu ditipu. Terus berlanjut sampai pagi. Nah, kita lihat yang di kotak merah itu. Siapa itu? Alklan Vito. Ya aduh, nama family name lu apa sih kok pakai Alklan Vito? Habis maintenance 2 minggu masih sama, tidak ada perubahan upgrade ads. Maksudnya upgrade iklannya nggak ada. Iyalah, dibohongin lu pada. Kemudian Lolo berkomentar lagi, Anda lihat di kotak merah itu. Jadi bisa benar yang dikatakan Chandra Teja. Iya bener lah, Chandra Teja nggak pernah bohong. Jelas Vito nggak mampu membayar. Betul Lolo, saya tidak pernah bohong. Oke, nah, lu baru tahu sekarang. Terus Nursidi Naomi. Saldo hilang maksudnya. Hilang. Nonton nggak dibayar. Kemarin ngapain itu tim IT? Katanya kan maintenance. Waduh, kasihan nih. Jadi tim IT jadi jelek namanya. Aduh, saya kan orang IT jadi kesel nih dengar begini. Aduh. Nggak tahu apakah tim IT-nya yang salah atau apa. Oke lah. Kemudian, udah pagi nih. Jam 7.38. Fahmi Andri berkata, katanya maintenance itu untuk menambah fitur dan ada perbaikan. Kok aplikasinya tambah sulit sih? Udah saldo yang kemarin hilang, terus nggak ada fitur yang nambah. Rasain ya, udah capek-capek kerja, saldonya dihilangkan ya. Terus nggak ada perubahan, padahal sudah maintenance. Oke, bagus dah ya. Nah, teruslah ya. Kemudian, kemarin setelah mereka 1 hari, 2 hari coba sudah bisa lihat iklan tapi saldonya hilang gitu ya. Dibayarnya juga tidak sesuai yang dijanjikan. Nah, kemarin ini di grup yang sama juga muncul lagi nih. Pagi ini Vito error lagi ya. Di HP saya kok nggak bisa dibuka. Waduh. Jadi maintenance selesai, saldo hilang, maintenance lagi. Mantap ya. Mantap. Kalau saya bilang sih mantap. Kemudian, selain maintenance-nya selesai, saldo hilang, terus maintenance lagi. Nah ini bagus juga nih, tapi ini ada di grupnya Vito Indonesia di Facebook ya. Namanya Nardianto. Nardianto ini curhat. Dia bilang, upline saya resa. Saya daftar udah bayar 350.000. Seperti dugaan saya, pasti orang pada mau bayar yang 350.000. Nggak bakal ngambil yang titanium yang 17,5 juta. Orang bodoh. Ya dia pinter dong, semuanya pada bayar 350.000. Yang sebulannya bisa kalau 1.500 sampai 5.000 ya. Yang saya tahu kan cuman 3.000. Antara 4,5 juta sampai 15 juta sebulan. Hebat ya, modal cuman 350.000. Terus sebulan bisa dapat 4,5. Wah, bisa makmur itu seluruh rakyat Indonesia gitu. Tapi terakhir dirubah. Kalau yang cuman bayar 350.000 lagi harus cari berapa orang lagi di bawahnya. Saya nggak hafal dah gitu ya. Tapi kan ditipu. Padahal sebelumnya bilang 350.000 dapat 1 box Dead Slim. Terus Anda bisa nonton iklan. Ya orang bayar yang 350.000. Mana ada yang mau bayar titanium 17,5 juta. Kalau ada, itu benar-benar bebek dungu, halu, dan idiot. Oke ya, lanjut. Upline saya Resa. Saya daftar sudah bayar 350.000. Sampai sekarang nomor saya diblokir sama dia. Bagus.
Jadi dia udah bayar, upline-nya juga bingung, dia hubungin diblokir, nggak bisa nanya-nanya sama upline-nya. Inilah money game Ponzi. Bagi anggota yang kenal, tolong sampaikan dan hubungin saya. Kalau tidak, saya post foto dan struk transferannya. Ya posting aja, nggak usah ini, lu udah diblok ya kan? Aduh, kamu kasihan Dan Ardianto, kasihan. Oke? Nah, jadi kesimpulannya, review saya mengenai Vito selama ini tidak salah. Kan sudah saya katakan, hindari karena Vito itu adalah money game Ponzi, berkedok nonton iklan, nggak beda sama VTube. Ditiru sama Vito dan juga JAA Lifestyle. Aduh, astaga, inilah permainan orang malas. Iyalah, sorry Susai, malas. Kalau Anda nggak malas, Anda jualan gorengan lah minimum, oke? Nah, ini menarik nih, saya dapat nih ya. Anda baca sini. Ketika kamu sedang bermalas-malasan, ingatlah, kompetitormu juga belum tentu rajin. Iya dong, karena kompetitornya sesamanya itu menganjurkan malas-malasan nonton iklan. Terusin aja rebahannya, ya. Terusin aja rebahannya, ya. Jadi, tetap putus asa, jangan semangat. Untuk para pemain Vito. Apa? Tetap putus asa, jangan semangat. Oke? Demikian saja update terakhir mengenai Vito. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat agar mereka juga boleh tercerahkan oleh video saya ini. Seperti biasa, terima kasih.